Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya? Masih sehat? Masih semangat nggak? Semangat. Harus ya, harus semangat karena ini jam pelajaran terakhir. Nanti habis ini kita pulang. Yes. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya ya, Ibu boleh minta tolong dipimpin? Boleh sama Enda membaca doa ya? Iya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Masih ingat nggak apa materi yang sebelumnya kita pelajarin? Konstruktif. Masih ingat gak apa itu teks rekon? Menceritakan? Suatu kejadian. Iya, pintar. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks laporan pengamatan atau biasa juga disebut teks observasi. Ada yang tahu apa itu pengamatan atau observasi? Ada yang pernah dengar? Di next. Apa itu pengamatan atau observasi? Ada yang tahu? Belum? Biasanya ada di penelitian. Ya, lanjut aja. Benar-benar tidak, kita ini masih belajar ya, tidak boleh takut salah. Kita belajar bersama ya. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks laporan hasil yang berisi penjelasan atau deskripsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena tertentu yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan faktual. Jadi, teks laporan hasil pengamatan itu harus bersifat fakta ya. Jadi apapun yang kalian amati di dalam laporan teks hasil pengamatan harus sesuai. Begitu. Selanjutnya ada juga ciri-ciri. Ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama, bersifat objektif, tidak boleh memihak apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan saat pengamatan dan observasi atau observasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami. Jadi walaupun kita menggunakan bahasa baku, kan ada juga yang tidak mengerti apa itu bahasanya gitu kan? Ya, jadi harus yang mudah dimengerti saja, begitu ya. Yang terakhir itu ditulis secara lengkap. Nah, tidak boleh ada yang terlewatkan. Misalnya kalian tuh mengamati lingkungan sekolah, ada apa aja di sekolah, misalnya kalian tuh kelewat kantin. Nah, tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya ada struktur. Nah, yang pertama itu ada definisi umum. Berisi gambaran umum yang tentang apa yang diamati. Misalnya sekolah. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Seperti itu ya. Yang kedua ada deskripsi bagian yang berisi penjelasan rinci tentang bagian objek yang diamati. Misalnya di sekolah itu kalian mengamati taman. Nah, taman itu ada apa aja? Misalnya ada bunga, ada apa lagi biasanya? Rumput, iya kursi taman seperti itu. Nah, yang ketiga itu deskripsi manfaat yang berisikan kegunaan atau manfaat dari objek yang diamati. Misalnya, manfaat taman di sekolah itu apa? Supaya kita ya relaxing, seperti itu ya, biar kita juga bisa nggak bosen pemandangannya kelas, terus perpus, terus buku, terus gitu ya. Jadi kita juga bisa belajar di taman, seperti itu. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, sepertinya sudah pada mengerti ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh teks laporan hasil pengamatan. Seperti ini, apa terlihat? Terlihat nggak? Ya. Nah, kurang ya? Boleh di zoom aja? Mau baca boleh? Mau bareng-bareng atau mau baca? Ada yang mau baca? Boleh, silakan Endah. Mau semua, mau satu atau dua paragraf? Bagi-bagi. Boleh. Yang ini ya, bagian ini.
Judulnya nggak usah ibu, nggak usah ya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aleo barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Ya, ada yang mau Saya mau nunjuk. nunjuk? Ya, Boleh Fani. deh. Iya boleh, silahkan. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya memiliki daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15 sampai 36 cm, lebarnya 2 sampai 6 cm. Ya, terima kasih Fani. Ada yang mau baca lagi satu paragraf lagi? Boleh Tania. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, dan serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Ya, betul. Boleh dikebawahin sedikit? Nah, teks yang tadi dibaca Enda itu yang berwarna merah, ini bagian pengamatan umum. Berarti ke umumnya aja gitu ya. Yang warna hitam ini biru. Maaf ya. Biru itu pernyataannya deskripsi bagian. Di lidah buaya tuh bagaimana bentuknya seperti itu ya. Kalau yang warna hijau itu bagian pernyataan manfaat. Manfaatnya lidah buaya itu kan banyak, bisa menghitamkan rambut, menumbuhkan rambut ya seperti itu. Oke, boleh selanjutnya? Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, sebelumnya kita apresiasi dulu Enda, Fani, dan Tania. Tidak ada pertanyaan teman-teman? Oke. Kalau begitu kita latihan saja ya. Sudah siap ya? Selanjutnya. Nah, Ibu punya cuplikan video yang berisikan tentang sekeluarga sedang pergi berlibur ke pantai. Nah, kalian harus mengamati dan kalian buat laporan teks observasi, ya. Sederhana saja, tidak perlu panjang-panjang. Ibu akan membuat 5 kelompok sepertinya ya, biar mudah. Ya, Ibu bagikan dulu ya. Nih. Tadi kamu ngerti ya? Ya. Nanti kalian simak ya videonya, lalu kalian buat teksnya, teks laporannya ya. Sudah siap? Siap. Ya. Oke, next. Monggo, monggo. Sopan. Ya. Sopan. Disimak ya. Wah, jaringannya. Iya, singkat saja, sederhana saja ya teksnya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya nanti. Nanti ya, nanti boleh ke depan deh. Boleh ke depan untuk membacakan hasil yang kalian amati dalam video ini ya. Boleh. 13. Nah,
Iya, bagus nih pertanyaannya. Kalian mengamati kegiatan yang keluarga ini lakukan selama di pantai, misalnya mancing, misalnya begitu ya, berenang, bisa seperti itu. Dia free diving tahu. Kegiatan sehari-hari saja. Sekarang udah. Ih, aku nggak bisa Dia free diving. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pakai wifi aku. Boleh. Tapi nggak apa-apa sih. Ini apa? Waduh, Jadi deh Bu. Sorry, itu kan snack kereta. Cuma ini gak sih? ya. Apakah sudah beres? Sudah? Oke. Ibu minta 2 kelompok saja yang mau ke depan. Boleh Tania, katakan? Tania mau Bu. Boleh Endah sama Rani boleh? Saya dulu. Biar nggak dicontek. Boleh ya? Oke, Bu, boleh saya jawab? Iya, boleh. Perkenalkan nama saya Endah Wilis, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Nida, Fani, dan Fadia. Jadi yang saya bacakan hasil dari observasi kami. Yap. Jadi ini ceritanya judulnya liburan ke pantai. Iya, boleh. Pada liburan akhir pekan, Tantan mengunjungi pantai bersama keluarganya. Saat itu mereka berjalan menaiki kereta. Adik dari Tantan terpesona melihat keajaiban dari laut. Lalu adiknya melihat penyu. Lalu penyunya pun kabur. Setelah penyunya kabur, ternyata penyunya hampir dimakan oleh ikan. Namun, ternyata itu semua hanya penglihatan dari adiknya. Setelah itu mereka sampai ke hotel, di mana hotel tersebut ada seekor anjing yang sebagai pelayan hotel. Setelah itu mereka bermain bersama, mereka bermain di
pantai pasir putih. Lalu mereka melihat keong. Setelah itu, Tantan dan adiknya membuat istana pasir dan parit. Suasana pantai sangat hangat dan menyenangkan, terutama matahari terbenam di ufuk barat. Seperti itu. Boleh apresiasi dulu Endahnya ya. Ya, perkenalkan saya Rani dari kelompok 234. Anggotanya Nica, Rahma, dan Hani. Tadi kami sudah mengobservasi hasil videonya. Menurut kami, deskripsi dari kami adalah kosong. Deskripsi dari kami adalah tadi tuh ada Tantan dan juga Hana yang dan beserta keluarganya sedang berlibur ke pantai. Kemudian mereka naik kereta api sambil melihat sekitar pantainya. Setelah itu mereka sampai di pantainya. Kemudian mereka bermain bersama penyu. Di imajinasinya adiknya ini Hana ya bu kalau nggak salah namanya. Ya, betul. Iya, di imajinasinya Hana ini si penyu ini tuh bereksplor di dalam lautan. Kemudian setelah itu mereka pergi ke hotel bersama keluarganya penginapan seperti itu. Di sana juga ada petugas yang menyambutnya. Setelah itu mereka pergi main ke depan sekitar sana. Mereka bermain bersama ada bintang laut, mengobservasi di sana bermain bersama keluarganya. Setelah itu mereka pergi ke pantai bersama keluarganya. Mereka membuat istana besar dari pasir, kemudian membuat parit kecil. Seperti itu, Ibu. Ya, boleh beri tepuk tangan dulu ya. Ya. Sepertinya anak-anak udah mengerti ya bagaimana cara menuliskan laporan teks hasil pengamatan. Nah, selanjutnya ya betul, kita mau pulang tapi ada tugas dulu nih di rumah. Ya, tugasnya amatilah lingkungan di sekitar rumahmu dan buatlah teks laporan hasil observasi sesuai dengan strukturnya. Kalau yang ini tidak sederhana lagi, tidak seperti yang tadi. Jadi kalian harus sesuai dengan strukturnya ya, setidaknya menarik seperti itu ya. Boleh menggunakan Canva seperti itu. Nah, ini tugasnya masing-masing ya pribadi. Nah, boleh selanjutnya? Iya, cukup sekian ya materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Sudah pada mengerti? Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman sudah bersemangat hari ini. Jangan lupa juga kalian harus tetap semangat selanjutnya ya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.